Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Yuk kita lanjut lagi Play and Learn, dan kali ini masih di game yang sama, itu Math. Jadi intinya kita menyelesaikan soal-soal yang diberikan di sini. Dan kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas dan mengerjakan soal untuk ujian dasar dan untuk ujian diperpanjang satu kali. Nah sekarang kita coba lanjutin ujian diperpanjang, dan nanti kita akan lanjut ke yang lainnya. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini hapus rasionalitas dari penyebut pecahan. Berarti kita kalikan dengan 4 akar 2 per 4 akar 2. Atau dikali akar 2 per akar 2 juga boleh. Jadinya angka kali angka 12 akar 2 per 16 kali 2 ya. Akar 2 kali akar 2 jadi 2. Sini kita bisa coret jadinya 6. Kemudian di sini kita bisa coret jadi 3 per 8. Ini jawabannya 3 akar 2 per 8. Oke, ini lanjut akar 3 kali akar 2, jadi akar 6 ya, kayak tadi ya. Hitung nilai kotangan alfa. Jadi di sini ketahui tangan alfanya adalah 11 banding 5. Dan 11 banding 5 itu kalau kita bikin sebuah segitiga dengan siku-siku, misalkan ini sudutnya, maka itu tuh adalah depan dibagi samping. Jadi 11 ini 5. Depan 11 ini 5. Nah, kalau misalkan kotangan itu kebalikannya. Kotangan itu adalah samping bagi depan, atau bisa juga 1 per tangan. Ya, jadi tinggal dibalik sebenarnya. Jadinya kalau tadi ini 11 per 5, maka kotangannya jadi 5 per 11. Oke, hitung luas segitiga dengan sudut berikut. Di sini segitiganya siku-siku, lalu berlaku kita misalkan kerjakan ada 2 sudut. Oke, kita bisa dekati dengan ini ya, untuk mencari x-nya. Kalau saya lebih suka pakai aturan sinus, jadinya sin 30 per sudut yang di depannya sama dengan sin 60 bagi yang kita cari. Nah, untuk X berarti itu adalah sin 60 dikali 8 akar 3 per sin 30. Sin 60 berapa? Itu harus dihafal, setengah akar 2, setengah akar 3, 8 dikali 8 akar 3 per setengah. Setengahnya kita coret, jadi 24. Nah, berarti ininya 24. Lalu luas itu adalah alas kali tinggi bagi 2, jadinya 24. 8 akar 3 per 2 ya, coret. Jadi 12 kali 8, 96 akar 3. Oke, tunjukkan fungsi trigonometri mana yang benar. Tangannya itu 5 per 2 harusnya, ini salah. Cosnya 5, salah, harusnya 2 per akar 29. Oh, ini benar ya, yang ini. Yang sin itu harusnya 5 per akar 29. Nah, ini berarti kita bisa tulis jadi 8 log 64 itu kan 8 kali 8. Ya, jadi misalkan jadi 1 per 8 kuadrat. Bisa juga jadi 8 pangkat minus 2. Jadi jawabannya tinggal coret, ambil minus 2. Oke, hitung sudut dari fungsi trigonometri berikut. Nah, tadi kalau setengah akar 3 itu 60 derajat ya. Lalu di sini harga ski dipotong 15%, kemudian potong lagi 30%. Kayak biasa ya. Harga awalnya 100, dipotong 15% jadi 85%. Lalu dari 85% itu dipotong 30% lagi. Ya, tadi kan 15, lalu potong 30, jadi 30 dari 85 itu adalah 25,5. Maka harus dikurang, jadinya
59,5%. Nah, di situ biayanya 119 yang 59,5. Nah, pertanyaannya yang sebelum diskon jadi 100 per 59,5 kali 119. Nah, sini kita bisa coret ya, 2 ya. Karena kan 9 kali 18 ya. Jadinya 200. Oke, beres. Lanjut. Nah, sekarang kita coba lanjut ke yang berikutnya. Kita coba trigonometri ya. Oke. Sudut alfa lancip dan cosnya adalah 5/13. Hitung sin. Nah, jadi kalau misalkan nggak dikasih tahu segitiganya, kita bikin sendiri. Katanya alfa itu lancip dan cos itu tadi apa? Samping bagi samping bagi miring. Jadinya samping bagi miring. Jadi yang atasnya samping, kalau nggak bisa, yang bawahnya miring. Oke. Nah, sekarang mencari sin. Nah, kalau sin itu adalah depan bagi samping. Jadi kita harus cari dulu ini. Cara mencari x-nya adalah dengan Pitagoras. X adalah akar 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Atau dengan triple Pitagoras jadi 12 ya. 169 kurang 25, 144 diakarin jadi 12. Nah, berarti sin alfanya itu adalah depannya x 12 per miring 13. Jadi jawabannya ini. Tunjukkan fungsi trigonometri mana yang benar. Di sini tangen harusnya 6/7 bukan. Oh, yang beta, sorry. 7/6. Harusnya ya. Berarti ini yang tangen salah. Kan yang sin beta ya. Beta berarti harusnya 7. Ya, harus yang ini. Kalau cos itu harusnya 6/85. Hitung luas segitiga. Nah, ini coba pakai aturan sinus lagi. Jadinya x sin 30 per x sama dengan sin 60 per 14/3. Didapatkan x-nya itu adalah sin 30 langsung ya, setengah. 14/3 per sin 60 setengah akar 3. Setengahnya dicoret, akar 3-nya coret, jadi 14. Nah, lalu luas segitiganya adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadinya coret 7. 7 kali 14, 98. Jadi 98 akar 3. Cos 405. Nah, ini karena kan trigonometri itu kalau misalkan digambar kuadran, ini 90, 180, 270, 360 ya. Nah, maka untuk yang 405, maka kita tahu bahwa ketika trigonometri itu berulang setiap 360 derajat, maka tinggal kita kurangi aja. 405 kurang 360, itu adalah 45. Maka sebenarnya sudutnya itu 45 derajat. Nah, 45 derajat kalau cos berapa? Yap, setengah akar 2. Ya. Jadi sama nilainya. Cari setengah akar 2. Tangan 30 itu harus dihafalin sepertiga akar 3 atau akar 3/3. Ubah nilai dalam radian ke derajat. Nah, sekarang ketika bicara pi itu adalah 180 derajat. Maka ketika 7/4 pi, tinggal 7/4 dikali 180 derajat. Jadinya ini biasanya dibagi 4, jadinya 45. Nah, 45 dikali 7. Jadi 315 ya. Pilih benar atau salah. Tadi benar ya. Hitung luas segitiga. Nah, kalau misalkan ini 6, pastinya juga 6 ya. Luasnya itu adalah 6 kali 6 bagi 2 atau 18. Oke, beres.
Beres. Lanjut. Iklan dulu. Oke. Kita coba yang urutan ya. Tentukan rumus suku umum barisan geometri. Istilah pertama. Oke. Anggap saja itu maksudnya UN ya. Kalau di kurikulum kita, kan rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. Nah, berarti kita cari A-nya, ini A ya, 64. Lalu R-nya itu adalah, ini dibagi ini, jadi 1/4, jadi 64. 1/4 N-1. 64. Nah, ini. Hitung jumlah 3 suku pertama barisan geometri yang diberikan dengan rumus berikut. Nah, di sini kita bisa tentukan bahwa ini itu adalah A-nya dan ini adalah R-nya ya. Nah, sekarang rumus SN untuk geometri dan R-nya itu lebih dari 1, itu adalah A dikali R pangkat N-1, min 1-nya bukan di pangkatnya, kurang R-1. Jadinya 7 dikali 6 pangkat 3 kurang 1 per 6 kurang 1. 7, 6 pangkat 3 berapa? 216. Kurang 1, 215. Bagi 5. Nah, ini dicoret jadi 43 ya. Jadi 43 kali 7 berapa? Akhirnya 1. Kayak 301 mungkin ya. Harusnya ya. Oke, jadi jawabannya 301. Suku umum barisan. Apa perbedaan? Maksudnya bedanya berapa ya? Kita tahu rumus UN itu adalah A tambah N-1 kali B ya. Nah, di sini bentuknya ntar agak beda nih. Min B. Ini A harusnya ya. Min B N-1. Min 10 ya berarti ya. Oh iya, ini kan minus. Jadi ini B-nya ya. Nah, ini B-nya. Jadi minus 10. Hitung jumlah dari, katanya ada S15. Ini aritmatika, ininya selisihnya 3, min 3. Berarti rumusnya adalah, kalau diketahui awal dan akhir, langsung A tambah UN N/2 dikali N/2. Ya, atau N/2 kali A plus UN. Lebih familiar itu sebenarnya. Nah, jadinya jumlahin dulu, min 35 tambah 7. Lalu dikali 15 bagi 2. Jadinya min 28 ya. Kali 15 bagi 2 dicoret 14. Jadi 15 kali 14 210. Oke. Tentukan rumus suku umum barisan aritmatika. Jadi A tambah N-1 kali B. Ini A-nya, B-nya adalah 11 ya. Jadinya 12 tambah N-1 kali 11. Oke, coba kita sederhanakan. Jadi 12 tambah 11N min 11 atau 11N plus 1. Hitunglah jumlah 5 suku pertama suatu barisan geometri. Oke, di sini A1-nya 3. Berarti A-nya ya. Sekarang A3. A3 itu berarti, atau U3 ya kalau di kita. Jadi A kali R-nya kita tahu, N-nya 3. Min 1 itu adalah 2 ya. Jadi 3 kali R kuadrat.
A3-nya adalah 12. Berarti R kuadratnya sama dengan 12 bagi 3, 4. Maka R-nya adalah 2. Nah, sekarang jumlah 5 suku pertama tadi rumusnya A R pangkat N-1 per N-1. Jadinya 3, 2 pangkat berapa? 5 ya? Kurang 1 per 2 kurang 1. Oke, yang di bawahnya jadi 1 ya, nggak perlu ditulis lagi. Dia 3 kali 2 pangkat 5 berapa? 32 kurang 1, 31. Jadinya 93. Oke. Jumlah 5 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah minus 20. Hitunglah nilai suku pertama. Jumlah 5, berarti S5-nya itu adalah minus 20. Aritmatika ya, kita tahu rumusnya tadi. Bentar. Langsung aja. Oke, N per 2 jadinya 5 per 2 kali A tambah UN. UN-nya di sini adalah min 16. Ya, kita tanya A-nya ya. Jadi minus 20 sama dengan 5. Oh. Oke. Gini, tulis dulu aja. Nah, sekarang 2-nya pindah ke kiri jadi minus 40. Atau langsung aja pindah dua-duanya boleh. Pindah dua-duanya jadi minus 20 dikali 2 per 5 sama dengan A min 16. Ini coret 4 jadi min 8. Maka A-nya itu adalah min 8 tambah 16 atau 8. Tentukan rumus suku umum barisan geometri. Tadi kan UN itu adalah A kali R pangkat N-1. Jadinya A-nya 5. R-nya 10 bagi 5, 2. Jadi 2 pangkat N-1. Oke, beres. Nah, berarti lanjutkan. Oke, jadi cukup itu dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau tanyain, komen aja di bawah. Dan nanti kita akan bahas soal-soal berikutnya ya. Stay tune aja di channel ini. See you next video. Bye-bye.